Tidak. Mama ikhlas, Mama ikhlas. Seorang mahasiswa Universitas Indonesia tewas dibunuh oleh seniornya sendiri. Mayat korban berinisial MNZ, 19 tahun, ditemukan terbungkus sampah di dalam kamar indekos. Pelaku berinisial AAB, 23 tahun, yang merupakan kakak tingkat korban telah ditangkap. Jasad korban sendiri ditemukan pada Jumat, 4 Agustus 2023. Barang-barangnya korban di mana? Sini juga semua. Udah sih, bawa. Waring. Nah, Pisaunya? sini dalam itu. Udah sini. Buka. Sendiri di sini. Berempat, Pak. Sisa berdua. Tunggu Mas, tengok. Ini, nah dekat-dekat kamu. Nah, itu. Udah, jongkok aja, duduk. Apa aja yang ada di sini? Barang-barang semua, Pak. Apa aja, berupa apa? Barang itu apa aja? Barang-barang korban. MacBook. Nah, ini pisaunya. Ini. Berawal dari kecurigaan keluarga karena ponselnya tidak dapat dihubungi, keluarga mengecek ke indekos hingga akhirnya menemukan jasad korban di kolong tempat tidur kosannya di Jalan Plakali Raya, Kukusan, Beji, Depok. Dalam waktu kurang dari 24 jam, polisi berhasil menangkap pelaku dan mengungkap kasus tersebut. Berikut fakta kasus mahasiswa UI tewas dibunuh senior terkait kronologi hingga motif pembunuhan. Rabu 2 Agustus 2023 bermula ketika Altaf mengantarkan Naufal pulang ke kosannya. Altaf ternyata sudah menyiapkan pisau lipat di dalam jok motornya. Setelah tiba di kosan Naufal, Altaf mengambil pisau lipat dan memasukkannya ke saku celananya. Keduanya sempat ngobrol di dalam kamar kos. Altaf sempat berpura-pura hendak pulang, lalu mengeluarkan pisau lipat yang dibawanya dan menusukkan pisau ke badan Naufal. Korban sempat melawan dengan cara menggigit tangan pelaku. Namun pelaku menikam leher dan dada korban berulang kali hingga akhirnya terjatuh. Pelaku kemudian pergi mencari plastik hingga kapur barus. Pelaku pun memasukkan mayat korban ke plastik itu dan menyembunyikannya di bawah tempat tidur, lalu menyebarkan kapur barus untuk menutupi bau amis darah. Pelaku juga mengambil barang-barang milik korban. Pak, awal saya tendang, Pak. Ditendang apanya? Kepalanya. Kepalanya, terus? Ya udah saya tusuk, Pak. Pakai apa? Pisau. Pisaunya di mana? Pisau yang di meja itu? Ada di bukan. Ada di kosan kamu? Iya. Terus? Ya. Kamu masukin ke plastik, caranya seperti apa? Saya datang pagi-pagi, Pak. Terus? Masukin ke plastik. Memang si pelaku ini dengan korban berteman dan tahu bahwa pelaku ini punya barang-barang yang lumayan lah, seperti laptop ini merek MacBook, punya iPhone segala macam. Dan korban tahu persis bahwa baru pulang dari kampung pada hari Minggu. Jadi mungkin ini korban ini bahwa korban ini punya banyak duit lah. Dan yang saya tidak bisa terima itu, Mas, mungkin anak saya tidak mati langsung seketika. Kalau lihat ceritanya katanya ditusuk berkali-kali, meregang nyawa tanpa orang tua, tanpa saudara, tanpa ada yang membantu, disaksikan yang membunuh. Itu yang saya tidak bisa merasakan. Rabu 2 Agustus 2023 malam, setelah pembunuhan itu, keluarga korban kesulitan menghubungi Naufal. Keluarga korban kemudian menghubungi pemilik kos. Mereka meminta pemilik kos mengecek korban di kamarnya. Namun pemilik kos tidak melihat korban. Pihak keluarga terus-menerus menghubungi Naufal. Karena tak menerima respon dari Naufal, akhirnya pihak keluarga meminta Teguh Setiaji, paman korban lainnya, mengecek langsung keesokan harinya.
Jumat 4 Agustus 2023, pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Paman korban Teguh Setiaji mendatangi kos atas permintaan ibu korban. Setiba di lokasi, Teguh melihat kondisi kamar kos terkunci. Teguh kemudian mendatangi pemilik kos untuk meminta pintu kamar korban dibuka. Saat kamar telah dibuka, Teguh melihat kondisi kamar kos yang berantakan dan menemukan beberapa kapur barus berserakan. Tak ada barang-barang milik korban di kamar. Teguh kemudian mengecek ruangan dan menemukan plastik hitam yang ternyata berisi mayat keponakannya. Pada saat saya sedang bekerja memang mendapat informasi bahwa keponakan saya ini dihubungi oleh ibunya selama 2 hari kok tidak ada respon gitu ya. Yang dihubungi saya dengan adik saya satunya, Bapak Teguh. Akhirnya Bapak Teguh meluncur terlebih dahulu untuk ke lokasi. Sesampai di lokasi memang cek pada saat dilihat di bawah tempat itu ada bungkusan hitam, tidak dilanjutkan, maka ditutup, kos-kosan itu dikunci kembali dan segera melaporkan ke kelurahan, ke Babin Kantin begitu ya, dan langsung diteruskan ke pihak polsek. Akhirnya petugas datang langsung diidentifikasi. Sih biasa, nggak ada masalah, ibaratnya macam-macam sih nggak ada. Cuma waktu itu pernah sekali berisik karena rame-rame gitu, saya tegur soalnya kan udah malam. Waktu pembayaran ya bulan yang ini kan emang nunggak juga. Ini kan udah kedua bulannya yang sekarang ini. Berarti juga, ini belum dibayar? Udah dibayar kemarin lagi hari Kamis sisanya. Kemarin sisanya dibilang, Bu, sisanya ini nanti sama si Altaf mintanya. Ya saya tegur si Altaf. Belum dibayar? Udah hari Kamis itu. Terus saya minta, Mas Altaf, sisanya katanya suruh minta sama Mas Altaf. Saya bilang gitu kan, kurangannya 1,2. Ya Bu, 1,2. Ya udah saya pergi dulu Bu, saya mau ngambil paket HP, saya jual dulu, saya mau bayar kosan nanti kurangannya. Jumat 4 Agustus 2023 siang. Setelah mendapatkan laporan penemuan mayat, pihak kepolisian mendatangi tempat kejadian perkara atau TKP dan mencari keterangan saksi. Kurang dari 3 jam, polisi berhasil membekuk pelaku pembunuh mahasiswa UI itu. Saya tidak ada masalah dengan korban, Mbak. Tidak ada masalah pribadi, tidak ada dendam. Karena saya udah putus asa juga. Itu rencana baru muncul pas saya nganterin pulang di hari Rabu sebelum kejadian. Korban sendiri inisialnya MNZ 19 tahun dan pelaku AAB 23 tahun. Adapun motifnya adalah karena si korban ini mengalami kerugian lah investasi online kripto. Pelaku. Dia bermain investasi di kripto, kerugian banyak sehingga dia banyak utang lah dengan itu, termasuk utang pinjol, bahkan ke korban pun sempat dia pinjam uang. Motif Altaf membunuh Novel adalah karena pelaku iri terhadap kesuksesan korban. Altaf juga terlilit bayar sewa kos dan utang pinjaman online atau pinjol. Altaf mengaku terjerat pinjol sehingga berkeinginan menguasai harta milik Novel. Altaf menyebut dirinya tidak mempunyai harapan lagi. Dia mengaku sudah mencoba berbagai cara untuk menyelesaikan permasalahan pinjol tersebut, namun hasilnya nihil. Sebenarnya utangmu itu berapa totalnya? Utang saya cuma 15 juta, Pak. Total kerugian saya ada 80 juta di aset kripto saya, Pak. 15 juta kasih ke pinjol. Kerugianmu 80 juta. Utangmu 15 juta. 15 juta ke pinjol dan ke teman-teman, Pak. Nah, termasuk kepada korban. Korban sudah selesai, Pak, utang. Berapa utangmu kepada korban? 200.000, Pak. 200.000. Sudah kamu bayar? Sudah, Pak. Coba minta ke orang tua. Sudah, Bang. Terus apa kata orang tua? Orang tua bantu, Bang. Cuman saya berusaha untuk menyelesaikan masalah sendiri, Bang. Karena mungkin udah sering lo minta ya? Bukan, Pak. Sekarang saya tidak enak, Pak. Oh, tidak enak. Tidak mau. Kepikiran ngebunuh gimana? Kenapa Altaf? Saya udah hopeless, Kak. Saya udah nggak nemu jalan yang terang untuk menyelesaikan masalah saya sendiri. Saya mencoba untuk menyelesaikan masalah saya sendiri dengan berbagai cara, dari cara-cara yang benar sampai terakhir ini yang merugikan banyak orang. Terancam hukuman mati,
polisi telah menetapkan mahasiswa UI Alta Fashalia Ardika Basya sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap adik tingkatnya Muhammad Naufal Zidan. Saya Altaf Fashalia Andika Basya, kakak tingkat dari almarhum Muhammad Naufal Zidan, ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada ibu korban, bapak korban, keluarga korban, kerabat-kerabat korban, teman-teman, pihak-pihak yang dirugikan, dan semua orang yang sudah saya kecewakan. Saya akan menjalankan hukuman dan menerima konsekuensinya dengan kooperatif. Kalau memang untuk minta maaf itu kan hal wajar, biasa orang punya salah kan seperti itu. Cuman dari pihak keluarga sendiri kita nggak tahu akan memaafkan atau tidak. Biar hukum yang sesuai dengan norma hukum yang kita jalankan nantinya. Ponakan saya ini cerita kalau si abang asuhnya ini sangat care, sangat membantu mulai dia dari masuk kuliah. Nah ternyata ya kita nggak tahu, walau alam aja. Tiba-tiba kejadian seperti ini kan kita nggak ada yang tahu. Sosok Naufal Zidan merupakan mahasiswa jurusan Sastra Rusia Universitas Indonesia yang tewas dibunuh seniornya itu. Dikenal sebagai pemuda yang cerdas dan sempat bercita-cita melanjutkan kuliah di Rusia. Menyelesaikan studi di semester kedua dan indeks prestasi kumulatif almarhum sangat tinggi, yaitu 3,83 ya, dari skala 0 sampai dengan 4. Dan itu termasuk indeks prestasi yang tergolong sangat tinggi di Universitas Indonesia. Naufal di mata keluarganya juga dikenal sebagai anak yang penurut dan baik. Saat pulang ke Lumajang pun, korban lebih banyak berada di rumah. Itu kesehariannya ya di rumah saja, tidak pernah main-main dengan temannya. Karena dia kesukaannya main game, terutama dengan teman-teman yang ada di Rusia. Jadi setiap kali main game dia menggunakan bahasa Rusianya. Terus untuk yang firasat yang saya rasakan pada saat anak saya antarkan ke bandara pada hari Minggu itu, sepertinya anak saya ini menunjukkan hal yang tidak biasanya. Salah satu contohnya di sini, anak saya minta foto, tidak mau foto dengan saya, tapi bilangnya begitu. Padahal dia tidak suka berfoto. Selama korban berkuliah di Jakarta, tidak pernah mengeluh punya masalah dengan seniornya di kampus. Karena itu, keluarga tidak menyangka korban dibunuh seniornya. Tidak. Mama ikhlas, Mama ikhlas. Saya pribadi, perwakilan daripada keluarga, saya ingin dimaksimalkan dengan 340 ya, terkait hukuman mati lah tuntutan itu ke depan. Dan kami dari pihak keluarga dan dengan atas nama saya pribadi akan memonitoring jalannya persidangan sampai akhirnya putusan tersebut.